Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marik Fadil Chadza, NPM 18 14 15 10 16. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Andika 18 14 15 10 62 dan Genta Duta Ramadan NPM 18 14 15 10 46. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep pengelolaan basis data di dalam SIG. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai presentasinya. Pemateri yang pertama adalah Saudara Genta Duta Ramadan, dan yang kedua adalah saya sendiri, dan yang ketiga adalah Andika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang konsep-konsep pengelolaan basis data di dalam SIG. Yang pertama adalah SIG sebagai pengelola basis data. Untuk membawanya ke dunia nyata, harus menggunakan SIG, yaitu menggunakan model data dari model dunia nyata yang asli, lalu dikonversikan ke dalam model data menggunakan elemen-elemen geometri dan kualitas, kemudian ditransfer ke dalam bentuk basis data yang selanjutnya ditangani menggunakan data-data digital yang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk peta atau laporan. Basis data spasial ini mendeskripsikan sekumpulan entiti, baik yang memiliki lokasi atau posisi yang tetap maupun tidak tetap. Tipe entiti spasial harus memiliki properties topografi dasar yang meliputi lokasi, dimensi, dan bentuk. Sedangkan kalau untuk yang non-spasial tidak memiliki properti topografi dasar lokasi. Dengan demikian, sebelum analisis SIG dapat dilakukan, diperlukannya data tambahan untuk digabungkan ke dalam basis data geografi. Sebagai contoh, untuk menjawab pertanyaan apa tipe landus atau tata guna tanah yang dipresentasikan setiap poligon pada suatu PEA SIG, yaitu diperlukan beberapa atribut deskriptif untuk dikaitkan terhadap coverage landus tersebut yang kemudian dikelola oleh perangkat SIG ini. Contoh-contoh atribut tersebut itu meliputi kode yang mengindikasikan tipe landus setiap poligon, terus nilai biaya rata-rata untuk pemeliharaan hektar, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsep basis data di dalam SIG. Konsep basis data yaitu dapat dipandang dari berbagai sudut. Bisa dari sisi sistem, basis data merupakan kumpulan tabel yang saling berhubungan. Sedangkan kalau dari sisi manajemen, basis data itu kumpulan data yang memodelkan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam perusahaannya. Beberapa pengertian atau definisi basis data yang dikembangkan atas dasar sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu ada himpunan kelompok data atau biasa disebut file atau arsip, yaitu yang saling berhubungan dan diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada kumpulan data yang tidak saling berhubungan, lalu tapi disimpan bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan yang tidak perlu atau redundansi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau arsip yang saling berhubungan dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Lalu tren basis data spasial, hampir semua perangkat lunak yang ada di SIG telah memiliki format sendiri untuk menyimpan datanya. Namun untuk data atribut tersebut mereka harus menggunakan sistem pengelolaan basis data yang sudah ada, seperti contohnya itu ArcGIS harus menggunakan format .dbf yang merupakan format dari DBMS database. Keuntungan menggunakan sistem basis data yang lain adalah pembuat perangkat lunak SIG dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan fungsi-fungsi inti dari SIG-nya dengan tidak perlu meneliti dan mengembangkan sistem basis data sendiri. Sebagian besar arsitektur tabel relasional sudah terbuka, sehingga nggak perlu lagi ada kesulitan dalam penggunaan sistem basis datanya, ataupun adanya kegiatan berpindah-pindah antara satu DBMS ke DBMS yang lain. Juga dapat memilih berbagai macam DBMS mulai dari yang gratis dengan fitur sederhana sampai dengan yang sangat mahal dengan fitur yang lengkap. Selanjutnya di sini ada keuntungan basis data. Kalau dibandingin sama sistem pemrosesan file yang didukung dengan sistem operasi konvensional, maka penggunaan basis data dapat memberikan keuntungan-keuntungan, yaitu yang pertama ada bisa mereduksi duplikasi data. Yang kedua, kemudahan, kecepatan, juga efisiensi akses datanya bisa didapat.
Yang ketiga, penjagaan integritas data dapat terjaga dengan baik. Yang keempat, menyebabkan data menjadi self-document atau self-descriptive atau bisa menjadi lebih privasi. Yang kelima, mereduksi biaya pengembangan perangkat lunak. Yang keenam, bisa meningkatkan faktor keamanan data. Jadi kalau untuk keamanannya lebih terjamin. Lalu ada tingkat abstraksi data, yaitu karena tidak semua pengguna sistem basis data terlatih dengan baik dan penggunanya terbagi dalam beberapa tingkatan, maka kompleksitas basis data akan tersembunyi dari penggunanya melalui tingkat abstraksi data. Hal ini dibuat untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Tingkat level view atau abstraksi data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada level fisik, yang merupakan tingkat terendah dalam abstraksi data, yaitu menunjukkan bagaimana sesungguhnya data yang tersimpan. Yang kedua ada level konseptual, yaitu menggambarkan data apa saja yang sebenarnya disimpan dalam basis data, lalu hubungannya juga dengan di dalam basis data tersebut. Yang ketiga ada level view, yang merupakan tingkat tertinggi. Ini menunjukkan struktur data yang sederhana dan berorientasi kepada penggunanya. Selanjutnya ada sistem basis data atau di sini ada pengertian atau definisi dari sistem basis data yang bervariasi dan tidak mudah dibedakan dengan pengertian DBMS dengan ada beberapa literatur, antara lain yang pertama, sistem basis data itu merupakan perangkat lunak DBMS bersama dengan datanya dan terkadang mencakup perangkat lunak aplikasi di dalamnya. Kalau untuk pengertian yang lain, yang kedua, yaitu sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dengan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Yang ketiga, sistem basis data merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan dan memudahkan untuk menjalankan satu ataupun lebih tugas yang melibatkan pengguna sejumlah besar informasi. Selanjutnya ada komponen sistem basis data. Yang pertama dibagi menjadi 6, yaitu ada perangkat keras atau hardware, penggunanya atau usernya, sistem operasinya, sistem pengelolaan basis data atau yang dari tadi kita sebut DBMS. Yang kelima ada program aplikasi lain. Yang keenam ada basis data komponen penggunanya atau usernya, dengan sistem basis data yang terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada database administrator, yaitu memiliki kewenangan sebagai pusat pengendali penuh seluruh sistem basis data maupun program-program yang mengaksesnya. Jadi ini kayak intinya gitu, kayak pusatnya. Lalu application programmers, yang merupakan programmer aplikasi yang profesional berinteraksi dengan sistem melalui pemanggilan DML atau Data Manipulation Language. Lalu yang ketiga ada sophisticated user, yaitu yang berinteraksi dengan sistem tanpa harus menuliskan sendiri programnya. Yang keempat ada specialized user, untuk menuliskan program aplikasi basis data khusus yang tidak sesuai dengan framework pemrosesan data tradisional, misalnya CAD, sistem pakar, dan lain-lain. Yang kelima ada naive users, yaitu yang berinteraksi menggunakan sistem melalui pemanggilan salah satu program aplikasi yang telah disediakan. Lalu di sini ada komponen fungsional dari sistem basis data, yaitu yang terdiri atas yang pertama file manager. File manager itu untuk mengelola alokasi kebutuhan ruang penyimpanan basis data beserta struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan informasi yang disimpan dalam storage tersebut. Database manager, yaitu yang menyediakan interface antara data tingkat rendah yang disimpan dalam basis data dengan program aplikasi dan queries yang dikirimkan ke sistem. Yang ketiga ada query processor, yaitu yang menerjemahkan pertanyaan bahwa queries ke dalam instruksi singkat rendah yang dimengerti oleh database manager. Yang keempat ada DML precompiler, yaitu untuk mengkonversi pernyataan DML yang dimasukkan di dalam program aplikasi ke dalam pemanggilan prosedur normal di dalam bahasa induknya. Yang terakhir ada DDL compiler, yaitu untuk mengkonversi pertanyaan DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata atau data mengenai data.
Lalu ada sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau yang disebut dengan DBMS merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan dengan kumpulan program-program yang mengakses data tersebut. Perbedaannya dengan basis data, DBMS merupakan paket perangkat lunak general purpose yang digunakan untuk membangun sistem basis data tertentu. Dengan kata lain, DBMS ini adalah bagian dari sistem basis data. Saat ini SIG dikembangkan dengan menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS tadi. Beberapa fakta menunjukkan bahwa sebagian besar sistem perangkat lunak SIG adalah biaya untuk DBSM-nya. Selain itu, DBMS memiliki dan menangani fungsi-fungsi yang dapat diperlukan oleh SIG, yaitu ada dua pendekatan untuk menggunakan DBMS di dalam SIG, yaitu yang pertama ada pendekatan solusi DBMS total, sehingga data spasial dan non-spasial yang diakses melalui DBMS. Yang kedua ada pendekatan solusi kombinasi, yaitu sampai tidak semua data diakses melalui DBMS karena data-data tersebut telah sesuai dengan modelnya. Halo, nama saya Marik Fadil Syadza, NPM 18 14 15 10 16. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Genta. Yang saya akan jelaskan di sini adalah manfaat sistem manajemen basis data. Yang pertama itu adalah sangat baik dalam mengorganisasikan dan mengelola data dengan jumlah yang besar ya. Yang kedua, melindungi data dari kerusakan yang disebabkan oleh akses data yang tidak sah, kerusakan perangkat keras dan lunak. Yang ketiga, memungkinkan untuk akses data secara simultan dan bersamaan. Yang keempat, memungkinkan pembagian suatu basis data dalam kepingan-kepingan yang terpisah di beberapa tempat. Yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu komponen sistem manajemen basis data. Komponen DBMS meliputi data yang disimpan di dalam basis data. Yang kedua, operasi standar yang disediakan oleh hampir semua DBMS. Yang ketiga, DDL atau Data Definition Language yang merupakan bahasa digunakan untuk mendeskripsikan isi dan struktur basis data. Yang keempat, DML atau Data Manipulation Language atau bahasa query yang setara dengan bahasa pemrograman yang didukung oleh DBMS untuk membentuk perintah-perintah masukan, keluaran, editing, dan analisis basis data. Dan yang kelima, bahasa pemrograman atau programming tools menangani akses melalui function call atau subroutine call dari program aplikasi lain. Dan selanjutnya ada struktur file internal yang digunakan untuk mengorganisasikan data. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model basis data dalam DBMS ya. Dalam DBMS sendiri terdapat beberapa model basis data yang digunakan. Model ini menyatakan hubungan antara record-record yang ada di dalam basis data. Model basis data tersebut antara lain flat file tabular. Data terletak di dalam tabel tunggal yang tidak terdapat kaitan antara suatu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, kita bisa lihat sendiri ya contoh dari flat table yang di sini sudah di dalam PPT. Dan yang kedua adalah hierarchical. Model ini sering disebut sebagai model pohon atau hierarki. Karena mirip dengan struktur pohon terbalik, model ini menggunakan pola hubungan parent-child. Simpul yang paling atas atau tingkat tinggi tidak memiliki parent sebagai root. Sedangkan simpul yang tidak memiliki child atau bagian bawah disebut dengan leaf. Nah, bisa kita lihat juga contoh dari model hierarki ini seperti apa sudah di dalam PPT ya. Ya, selanjutnya ada network. Model ini sering disebut juga dengan model DBTG atau database task group. Model ini sangat mirip dengan model hierarchical, tetapi pada model network ini setiap child dapat memiliki lebih dari satu parent. Dengan demikian, baik parent maupun child memiliki hubungan N atau M sampai M, demikian juga sebaliknya. Kita bisa lihat contoh dari ini ya, network ini bagaimana ada di PPT. Selanjutnya ada relasional, terdiri dari tabel data dipresentasikan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Ternominalisasi dengan field kunci sebagai penghubung relasional antar tabel. Bisa kita lihat juga contoh dari tabel relasional ini seperti apa gitu.
Baiklah, saya Andika dengan NPM 1814151062. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model basis data relasional di dalam SIG. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder, yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Model basis data yang paling terkenal dalam DBMS ini banyak dipergunakan dalam sistem informasi geografis. Beberapa DMS yang menggunakan model basis data relasional diantaranya, yang pertama itu DBAS dengan format DBF digunakan oleh ArcView, PikiArc atau Info, dan sistem informasi geografis lain. Yang kedua Info digunakan di dalam Arc atau Info. Yang ketiga Oracle digunakan dalam Arc atau Info, GeoVision, dan lain-lain. Lalu ada bahasa pada model data relasional. Bahasa pada model data relasional dibagi menjadi dua. Yang pertama bahasa formal atau bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya yaitu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Maksud dari aljabar relasional adalah bahasa query prosedural atau pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Sedangkan kalkulus relasional adalah bahasa query non-prosedural atau pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikan bagaimana untuk mendapatkannya. Data kalkulus relasional ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain. Bahasa pada model data relasional yang kedua itu ada bahasa komersial atau bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Contohnya itu ada yang pertama QUIL atau Query Language. Bahasa ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Pernyataan QUIL selalu didefinisikan oleh variabel tuple yang dapat digunakan untuk membatasi permintaan atau kembali hasil set. Lalu contoh yang kedua itu ada QBE atau singkatan dari Query by Example. Bahasa ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Apresiasi fitur dari QBE menawarkan wawasan ke dalam paradigma yang lebih umum dan banyak digunakan, serta antarmuka permintaan untuk tabel relasional database. Lalu contoh yang ketiga ada SQL atau singkatan dari Struktur Query Language. Bahasa ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. SQL atau juga sering disebut sebagai query merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. SQL dikenalkan pertama kali dalam IBM pada tahun 1970 dan sebuah standar ISO dan ANSI ditetapkan untuk SQL. Lalu selanjutnya ada istilah dalam model basis data relasional. Yang pertama ada relasi. Relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Jadi, setiap baris data memiliki atribut. Setiap tipe record membentuk tabel dan relasi. Lalu, setiap derajat atau tingkat relasi suatu tabel dinyatakan dengan jumlah atribut yang terdapat di dalam tabel yang bersangkutan. Yang kedua ada kunci. Kunci sering disebut sebagai super key atau key dari suatu relasi. Merupakan bagian dari atribut dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua sifatnya non-redundansi, atau tak ada satu atribut kunci yang dapat dihapus tanpa merusak keunikan atribut tersebut. Istilah dalam model basis data relasional yang ketiga ada queries. DDL digunakan untuk menentukan data mana yang akan disimpan dalam basis data dan menentukan bagaimana data tersebut direlasikan.
HTML digunakan untuk menambah, memanggil kembali, mengupdate, dan menghapus data dalam DBMS. Query sering diambil sebagai pernyataan atau sekumpulan pernyataan baik pada DDL, DML, atau keduanya. Query language adalah bahasa formal yang mengimplementasikan DDL, DML, atau keduanya. Yang keempat ada normalisasi. Normalisasi adalah teknik yang digunakan untuk menstrukturkan data sedemikian rupa sehingga mengurangi atau mencegah timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan basis data. Proses normalisasi dalam model basis data relasional menitik beratkan pada masalah penentuan struktur data yang paling sederhana untuk tabel-tabelnya. Hasil dari normalisasi adalah data, record, atau tabel-tabel yang konsisten secara logika. Keunggulan dari model basis data relasional adalah: yang pertama, model basis data relasional benar-benar merupakan model data yang lengkap secara matematis. Yang kedua, model basis data relasional memiliki teori yang solid untuk mendukung accessibility, correctness, dan predictability. Yang ketiga, memiliki sifat yang tinggi fleksibilitas atau jelas memisahkan model fisik dan logika hingga dapat mengurangi ketergantungan antara komponen sistem. Yang keempat, memiliki sifat integritas atau perubahan struktur data tidak mengganggu keutuhan relasi dalam basis data. Yang kelima, memiliki sifat multiple view atau dapat menjadikan secara langsung view yang berbeda dari basis data yang sama untuk pengguna yang berbeda. Yang keenam, memiliki sifat konkurensi atau hampir semua teori mengenai pengendalian transaksi simultan yang telah ada dan dibuat berdasarkan teori formalisme milik model basis data relasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.